bentar, Dek Abel. Dapur umum itu membuat kami bingung, Dek Abel. Karena yang kami tahu, dapur umum itu adalah suatu tempat di mana di sana disajikan makanan untuk anak-anak kita, itu dapur umum. Tetapi pada prakteknya bukan seperti itu, Dek Abel. Ada sekelompok orang yang direkrut, dijadikan satu. Lalu ada permainan. Dan hasilnya apa? Makanan yang disediakan kepada anak-anak kita adalah makanan yang sudah disediakan oleh catering yang sudah direkrut. Bukan seperti katanya dapur umum. Bagaimana itu, Dik? Artinya dapur umum. Silakan. Gini Bang Gibran, saya interupsi sebentar. Kalau di tempat saya itu kan memang belum dapat MBG ya, masih nunggu giliran katanya gitu. Tapi di sini itu karena RT saya ini ada 11 anak SMA, kemudian 21 anak SMP, terus rata-rata SD. Nah, kita itu tiap hari iuran 5.000 Pak untuk percontohan. Kemudian ngumpul dimasak bareng, yang sayur siapa, yang ini siapa. 5:30 itu sudah datang, kemudian dibagi, ditaruh di bontot-bontot itu dibawa Pak. Itu malah lebih irit Pak. Kadang dari sekian anak itu cuman habis 600.000 atau 700.000. Itu sehat sampai sekarang itu Pak. Lebih. Sebentar ya Bu Binggo, sebentar Bu. kasih saya waktu bicara dulu. Ya, silakan. Jadi begini maksud saya ya. Kalau saya sih gini. Artinya gini. Abel, dapur umumnya dulu, Mbak. Karena pengertian dapur umum itu sangat-sangat membuat kami bingung. Lanjut. Iya, saya juga kurang tahu ya. Ini kan kalau dekat rumah saya dapur umumnya ada di Rawamangun ya, ada di Rawamangun gitu. Saya juga kurang paham sih. Saya kan hanya mengikuti berita. Kalau terjun langsung ke lapangan sih belum pernah ya, belum pernah gitu. Cuman yang saya gini loh, yang saya sedihkan gini. Artinya gini, jangan sampai ABS asal Bapak senang laporan ke atas semuanya baik-baik. Pemerintah sudah mengeluarkan gelontoran uang dengan begitu banyak, ternyata hasilnya tidak memuaskan di masyarakat. Gitu. Makanya saya bilang, bagaimana supaya gini loh, yang di bawah ini janganlah gini loh. Mereka itu hanya seperti yang tadi koperasi. Kenapa saya tidak mau bicara di sana? Karena kan saya bukan orang desa. Saya di Jakarta, jadi saya kurang paham begitu bicara tentang koperasi ya. Tapi kalau begitu caranya ya sama aja seperti nanti kayak MBG. Kalau saya dengar tadi ceritanya ya, saya dengar gitu. Makanya saya bilang saya fokus ke MBG dulu nih. Karena begini Ibu Binggo, kalau yang dikatakan seperti di Jakarta repot juga gini loh. Di Jakarta Pak Ahok itu dulu programnya apa? KJP, Kartu Jakarta Pintar. Ya, Kartu Jakarta Pintar itu diberikan sama orang tua murid. Maaf nih, kalau SD itu KJP itu per bulan itu 200 berapa gitu, SMP 300 sekian, SMA 400 sekian. Jeleknya ya Ibu, di Jakarta ini ketika kartu KJP itu, Kartu Jakarta Pintar diberikan sama orang tuanya, banyak orang tua yang menggadaikan kartu itu. Oh. Masalah Ibu, makanya saya bingung gitu kan. Makanya saya bilang, kalau memang kita merasa negara kita ingin maju, jangan pernah cari untung di bangsa ini. Ingat ya, mau kita kasih makan itu siapa? Anak cucu kita, siapapun itu. Kalau kita berpikir membuka dapur umum cari untung seuntung besar-besarnya, sama aja kita tuh koruptor. Itu nggak ada tester ya Bunda ya? Waktu mau disajikan ke anak-anak itu nggak ada tester ya? Maksudnya nggak ada yang nyoba dulu gitu? Atau langsung kan sudah ada tim dok gizinya, seharusnya tim gizinya menjadi testernya di sana. Iya, makanya sudah dibentuk Badan Gizi Nasional. Silakan. Makanya kan saya bilang gini Bu Binggo, di dapur umum itu kan ada 3 yang disediakan oleh pemerintah dan itu digaji oleh pemerintah ya. Kalau saya dengar dari teman-teman di Komal ngomong ada ahli gizi, ada pengawas segala macam. Makanya saya bilang, mana fungsi ahli gizi itu sudah dibayar sama pemerintah? Kenapa bisa sampai keracunan? Itu loh. Makanya saya bilang, mari kita hari ini kita sudah bicara tentang program ke depannya. Bantu presiden kita Pak Prabowo. Supaya apa? Supaya program kebijakan Pak Prabowo ini semua berjalan mulus. Walaupun banyak rintangan memang. Saya bilang, karena apa? Saya bilang gitu. Kalau orang di dapur umum sana berpikir untung sebesar-besarnya, jangan pernah cari untung lah. Ini apa? Ini untuk anak bangsa. Ini proyek nasional, perut yang mau dikasih makan.
mau mencerdaskan kehidupan anak bangsa kita. Mohon izin deh Abel. Dari cerita di Abel, yang harus diperbaiki sebenarnya mental rakyat kita. Di Abel tadi sudah cerita bagaimana kartu sehat yang dikasih dana ke ibu rumah tangga. Sebelum dana itu diterima, sudah dijadikan sebagai jaminan, digadaikan. Itu terjadi pada BLT. Masih ingat nggak di Abel? Sebelum BLT mereka terima, jatah mereka sudah menjadi boroh. Jadi boroh pinjaman kepada koperasi, rentenir. Itu fakta di kota-kota. Jadi pemerintah sebenarnya serba salah di Abel. Mau dikasih langsung kepada kepala rumah tangga dalam bentuk kartu, ya terjadinya seperti itu. Anaknya nggak makan, ibunya utangnya tambah banyak karena udah jagan boroh. Serba salah. Tapi kalau menurut Bingo tadi, kenapa tidak ke RT saja? Lalu di RT dibentuk dapur RT. Jadi setiap pagi dapur RT itu sudah bekerja untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka, baik itu TK, SD, bayi, balita atau apapun itu untuk anak-anak mereka. Sehingga mereka pun punya moral di sana karena yang mereka kasih makan adalah anak dari tetangganya yang mereka kenal. Anak mereka sendiri. Sementara dengan dapur umum, yang bekerja dapur umum, mereka tidak kenal itu anak siapa, dari mana. Kalau saya lebih mendorong di Abel untuk menyuarakan ini, langsung ke RT saja, biar di RT disiapkan tempat menjadi dapur RT. Itu ada kelebihannya untuk seperti itu, Abel. Kok, Bang. Makanya saya bilang gini kan, kemarin tuh gini loh. Kemarin kan itu saya kan ada yang waktu Kongres Perempuan, kebetulan kan itu Pak Dadang ya dari yang ketua MBG kan. Saya tuh pengen ngomong sama dia langsung. Begini loh Pak, cuman karena kita dibatasi nggak bisa ngomong, akhirnya ya udah nggak ada kesempatan untuk ngomong gitu. Kemarin tuh saya pengen ngomong ke Bapak itu gitu, Pak, Bapak tahu nggak Pak di lapangan ini ya banyak teman yang ngeluh gitu, contohnya kayak anak teman saya. Banyak hal gitu, makanya saya bilang gini, saya minta tolong lah gitu, artinya gini, untuk orang yang perhatikan gitu loh, perhatikan jangan laporan ke Pak Prabowo itu semuanya ABS asal Bapak senang, ternyata di bawahnya masih banyak yang namanya itu kekurangan, begitu loh. Ya kalau saya sih maunya gini ya, pulangkan aja, balikkan ke sekolah. Jadi di lingkungan sekolah itulah nanti ibu-ibu itu nanti yang akan mengelola itu. Kalau itu, Bang, transportnya jarak jauhnya kalau di RT itu kan jelas, satu RT itu kan cuma kecil Bang, itu bisa sayur. Ya, gitu. Itu makanya sama aja tuh, sebenarnya sama kan begitu. Berkolaborasi dia dengan pihak wali murid kan begitu. Nah, jadi kalau ini MBG ini dia tadi kan, Mbak Mela kan desa-desa yang sangat jauh, terpencil. Sementara membangun dapur umumnya aja butuh dana 700-800 juta. Lalu siapa yang sanggup? Entahlah Abel, entahlah Bingo kan, Bang Lugi, Bang Apoteker kan. Pada akhirnya kan gitu. Nah yang pada akhirnya kemana larinya? Ya itu para pengusaha itu lagi kan. Yang punya PT, yang punya CV. Jadi yang kata uang itu akan berputar di desa-desa, mananya yang berputar? Ya berputar sekitar mereka aja. Ini Bang Mukhtar, saya kan ada lewat nih Bang Lugi ya. Saya lihat ada VT lewat. Saya lihat kan di VT lewat tak bener tak enggak, apa itu kerjaan buzzer nggak tahu ya. Saya lihat kan ada VT lewat. Itu yang dapat MBG katanya Raffi Ahmad dapat banyak. Saya gini Bang Lugi ya. No. Raffi Ahmad terlalu rakus loh dia, saya bilang dia sudah kaya. Kenapa nggak dilakin orang yang membuka yang lain gitu loh. Meter yang biasa itu. Ya boleh tidak. Mungkin dia punya data. Kan begitu. Tidak apa-apa. Itu saya lihat kan Bang Mukhtar, Raffi Ahmad banyak dapat proyek MBG gitu. Saya gini, Raffi Ahmad tuh sudah kaya loh. Kan gitu kan? Nah. Mendingan atau ya di desa yang belum, sehingga di sana itu ada, bukan mereka-mereka lagi gitu. Orang-orang yang baru lah ingin menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Ya mungkin gini Bel ya. Modalnya dia, Raffi Ahmad bener dapat proyek seperti itu katanya gua kemarin Bu Abel. Mungkin dia yang punya modal kan. Dia yang punya modal kan. Bisa
Tapi saja, kan? disanggah kementerian loh itu kemarin. Oh Mbak, kan saya bilang tadi ya, pemodalnya orang lain. Bisa saja terjadi kan. Pemodalnya orang lain, tapi atas nama orang lain. Pelaksanaan di lapangan itu orang lain. Bisa aja terjadi. Kenapa pun ceritanya ini bisnis. Siapa bilang ini bukan bisnis? Apa orang mau kerja tidak mau untung? Itu aja. Nah kalau ada 15 dapur, ya, udah berapa? 15 dapur itu berapa satu dapur tuh? 3.000 murid. 3.000 kali 1.000 perak aja per dapur. Kali 1.000 perak aja per murid. Iya. Udah. Nah kalau ada dia umpamanya 15 dapur, kali 1.000 perak, kali 3.000, lumayan kan? Jadi apapun ceritanya, segala macam cara pasti akan orang lakukan. Karena ini bisnis. Berarti ujung-ujungnya bisnis semua dong. Nanti KMP Ya juga memang bisnis, Mbak. Ya memang bisnis. Coba bilang tak bisnis. Hadap ke nama saya. Nah itu Bu Abel kan sudah benar. Ini untuk anak cucu kita ke depan, bukan main-main gitu loh kan. Jangan sampai Awalnya iya Mbak. Lalu apa yang digaungkan oleh Pak Prabowo dulu, bahwasannya ini akan nanti akan menjadi perputaran ekonomi di masyarakat, perputaran uang di masyarakat. Nyatanya di mana uang itu berputar Mbak? Di dapur-dapur umum. Dapur umum itu apa di desa? Bukan di kecamatan dan di kabupaten. Aja Mbak. Apa iya